Kesaksian Ibu Lilianti Lim dan Bapak Stephen, di mana Tuhan memulihkan keluarga mereka dari yang pernah mengalami kehancuran sampai kembali dipulihkan dan menjadi lebih baik. Pada tahun 2011, suaminya pergi dari rumah meninggalkan Ibu Lilianti bersama ketiga anaknya karena ribut, karena Ibu Lilianti tidak menyukai kerjaan suaminya yang bekerja sebagai mannequin. Suaminya pun kadang pulang, kadang pergi beberapa hari dan pulang lagi. Suaminya seperti tidak memperdulikan keluarga mereka. Pada saat itu suaminya, Bapak Stephen ini, belum Kristen. Dia masih sangat anti dengan nama Tuhan. Saat istri di rumah ibunya, suatu saat suaminya bawa semua surat-surat yang ada di rumah. Pada saat Ibu Lilianti pulang kembali ke rumah, dia melihat surat-surat sudah tidak ada lagi. Dia pun terduduk lemas dan menangis. Dia khawatir suaminya akan menceraikan dia. Pada saat mengikuti ibadah komsel, dia dikenalkan dengan seorang ibu evangelis Eli yang tinggal di Surabaya. Dia curhat ke Ibu Eli lewat telepon. Ibu Eli mengatakan kepada Ibu Lilianti, "Saya mau bertanya kepada Ibu Lili, kamu yang angkat tangan atau Tuhan yang angkat tangan?" Ibu Eli pun memberikan suatu firman, yaitu Keluaran 14 ayat 14 yang bunyinya, "Tuhan yang berperang dan kamu diam saja. Kamu hanya perlu berdoa untuk suamimu. Dimanapun dia berada pada saat ini, kamu hanya duduk berdoa menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang turun tangan atas suamimu. Kamu harus berdoa, katakan kepada suamimu, 'Suamiku yang baik,' sebutkan namanya, yaitu Bapak Stephen, 'menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadi imam bagi keluarga. Itulah doa yang harus kau perkatakan setiap hari kepada Tuhan,' kata Ibu Eli kepada Ibu Lilianti. Kau harus mengampuni suamimu agar keluargamu dipulihkan. Kamu harus membangun mezbah doa bersama dengan anak-anakmu." Kemudian Ibu Lilianti pun mengambil tindakan itu. Dia mengajak ketiga anaknya untuk membangun mezbah doa. Walau anaknya yang pertama mengeraskan hati dan gak mau, dan yang paling kecil masih umur 8 bulan, tetapi mereka berempat tetap melakukan mezbah doa. Suami yang sudah tidak bisa dihubungi, Ibu Eli nanya, "Sudah dapat nomor suami?" Disuruh ngirim kalimat profetik. Lili ikut suami, takut suaminya ganti nomor lagi. "Kalau saya kirim kalimat profetik, nanti saya takut kalau suami saya ganti nomor lagi dan saya tidak bisa menghubungi dia lagi. Apalagi kalau anak saya sakit, saya tidak bisa mengasih info kepada suami saya." Tetapi Bu Eli mengatakan, "Kamu harus taat dan kirim kalimat itu."
Ibu Lili pun mencoba untuk menaati perkataan Ibu Eli. Dia mengirimkan kalimat profetik yang berisi, Yesus memberkati, mengasihi, melindungimu, dan menyelamatkan jiwamu, Immanuel. Membaca kalimat itu, suami pun ngomel-ngomel, awas ngirim SMS lagi, aku akan ganti nomor lagi. Tetapi Ibu Lili tidak pernah menyerah. Dia terus kirimkan kalimat itu sampai suatu saat suami menjawab amin. Dengan hati yang sangat terharu, Ibu Lili pun langsung menceritakan kepada Bu Eli. Ibu Eli pun menganjurkan supaya dia tetap berdoa. Dan suatu saat suami menelpon bahwa dia akan pulang, tetapi dalam keadaan sudah bangkrut. Tapi tidak mengapa, Ibu Lili tetap menerima suaminya, karena dulu dia berjanji dalam hatinya, dia berjanji kepada Tuhan, kalau suaminya pulang dalam keadaan apapun, dia akan menerimanya. Setelah suaminya pulang, Ibu Lili pun menerima suaminya dengan hati yang tenang, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi setelah beberapa lama di rumah, suaminya merasa tidak tenang, sehingga Ibu Lili menawarkan supaya suaminya mengikuti HMC atau camp pemulihan. Tetapi saat itu pendaftaran sudah tertutup. Hingga suatu saat ada seseorang yang menawarkan supaya bapak itu tetap ikut, digantikan dengan nama anaknya, karena anaknya tidak jadi ikut. Di HMC pun suaminya mengikuti dari awal sampai akhir, dan dia mengalami sesuatu yang merasa dia aneh, yang membuat dia menangis di sepanjang mengikuti acara itu. Sejak saat itu pula suaminya sudah mulai mau ikut ke gereja, mengikuti komsel, dan juga mau dibaptis. Tetapi perekonomian mereka pada saat itu sudah nol, sampai mereka sempat menjual mobil dan barang-barang yang bisa dijadikan untuk menjadi uang untuk biaya hidup mereka. Suaminya setiap hari cuma baca Alkitab aja, tidak bekerja. Ibu Lili yang melihat hal itu, dia cuma ingat doa Yesus di Getsemani, lalukanlah cawanin dari depanku, tetapi jadilah kehendakmu. Mereka pada saat itu tinggal makan Indomie, tidak ada makanan yang lainnya lagi. Suatu saat suami ditawarin kerja jadi sales. Dia pun bekerja dan tetap rajin baca firman. Tetapi suatu saat perusahaan suami pun mengalami kebangkrutan, hingga suami pun tidak mendapatkan gaji. Mereka mencoba membuka usaha, tetapi mereka tidak mempunyai modal. Dan Ibu Lili pun berkata, ya sudah, kita buka usaha, modal kita Tuhan Yesus. Mereka mencoba untuk beli mesin digital pakai cincin kawin. Akhirnya suaminya pun bisa membangun banyak rumah dan rumah doa. Tapi satu hal yang baru diketahui oleh Ibu Lili, bahwa selama 20 tahun suaminya adalah pemakai narkoba. Suaminya tadinya sudah berencana mau menceraikan dia. Hidup suaminya begitu hancur waktu berpisah dengan dia. Dia tiap malam hanya bisa dugem tanpa memikirkan anak istrinya. Dia memakai narkoba dan hidup hancur-hancuran. Tetapi lewat HMC yang diikuti oleh suaminya sampai beberapa hari, dia pun dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dia bisa lepas dari rokok dan lepas dari semua obat-obat terlarang itu. Dia berkata, Tuhan itu ternyata ada, kata Stephen. Istrinya pun berkata, ikut Tuhan itu memang perlu bayar harga, tetapi Tuhan itu sungguh baik dan sungguh dahsyat. Keluarga kami yang sudah hancur-hancuran pun bisa dipulihkan oleh Tuhan Yesus, kata
Lili dan suaminya Stephen. Demikianlah kesaksian keluarga Ibu Lili dan Bapak Stephen yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Semoga terberkati. Jangan lupa like, comment, subscribe.